Selamat datang di video presentasi bahasa pemrograman. Terima kasih kepada Bapak Imam Zainuddin selaku dosen pembimbing mata kuliah bahasa pemrograman. Kelompok kami akan mempresentasikan sistem informasi perpustakaan warga. Kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Budiman, sebagai analisis. Kedua ada Muhammad Iqbal sebagai back-end, lalu Rama Andriansyah sebagai front-end. Tujuan kami dalam pembuatan sistem informasi perpustakaan warga antara lain adalah pertama, mengelola koleksi buku yang terdapat dalam perpustakaan warga. Kedua, mengelola peminjaman buku oleh anggota. Ketiga, mengelola pengembalian buku oleh anggota. Lalu, untuk back-end, saya serahkan kepada Saudara Iqbal untuk menjelaskan. Saya persilakan kepada Saudara Iqbal untuk dilanjutkan. Terima kasih Saudara Budiman. Saya Muhammad Iqbal sebagai PN akan menjelaskan apa saja aplikasi atau program yang saya pakai untuk merancang atau membuat eh, aplikasi website bernama Sistem Informasi Perpustakaan Warga. Yang pertama, saya menggunakan aplikasi Sampipi sebagai web servernya karena bahasa PHP itu bahasa di sisi server, jadi perlu yang namanya Apache untuk sebagai web servernya. Kedua, saya gunakan SAMPP untuk membuat database atau penyimpanan data dari bukunya. Yang pertama, nah ini saya buat dulu kan database perpustakaan. Kemudian saya buat tabelnya buku untuk menyimpan informasi buku, pengarang, penerbit, sampai ke kode bukunya. Kemudian kategori, tabel kategori itu saya berisikan tipe dari pengelompokan bukunya. Maksudnya pengelompokan buku tuh supaya saya memudahkan saya untuk menggabungkan atau mengelompokkan buku-bukunya termasuk ke buku jenis apa? Buku jaringan kah? Atau buku tentang tanaman kah? Atau buku cerita rakyat? Atau tentang pemrograman? Kemudian pada tabel transaksi berisi tentang buku-buku yang sedang dipinjam termasuk dari ID-nya, kode bukunya, nomor anggota, tanggal dipinjamnya, sampai tanggal kembalinya, sampai statusnya dipinjam atau kembali atau sudah kembali. Kemudian di tabel user itu berisi tentang user atau pengguna, akun-akun pengguna untuk keperluan login di aplikasi termasuk admin, operator dan juga pengguna. Kemudian aplikasinya saya juga menggunakan framework dari PHP, dari bahasa pemrograman PHP, yaitu kode Igniter 4. Dan juga untuk membuat sistem CRUD-nya, saya menggunakan kode Igniter CRUD Generator untuk memudahkan saya dalam membuat sistem CRUD-nya atau create, read, update, dan delete untuk mengedit database dari eh, MySQL. Kemudian untuk bagian front end dilanjutkan oleh rekan saya Rama Adriansyah. Dipersilahkan. Oke, terima kasih dari rekan saya, Bang Iqbal. Lalu saya masukkan username, admin, lalu passwordnya 123, klik, klik masuk.
Seperti inilah tampilan dashboard yang kami buat. Terus kita lanjut ke koleksi buku. Nah, di sini saya menggunakan tombol create untuk menambahkan koleksi buku. Klik create-nya. Nah, di sini kita akan membuat dari judul, pengarang, penerbit, dan kategori sampai ke kode buku. Nah, judulnya Petani yang Sukses. Petani yang Sukses. Pengarangnya Rudy. Penerbitnya Sinar Media. Pilih kategorinya cerita rakyat. Kode bukunya 0002. Terus kita klik create. Tampilan muncul di koleksi buku nih seperti ini. Nah, lanjut kita akan ke bagian pinjam buku. Di sini saya membuat tampilan sederhana dalam peminjaman buku, di mana saya hanya memerlukan 2 kategori kode buku dan nomor anggota, di mana saat peminjaman saya hanya memilih buku yang akan saya pinjam dan nama peminjamnya. Oke, kita buat dulu. Kita masukkan kode yang tadi, 002 Petani yang Sukses. Klik, terus nomor anggotanya, anggota si peminjam, Rama, ini 001. Terus dipencet, klik pinjamnya, ya, klik pinjam. Nah, bila sudah masuk, misalkan saya pilih. Dan lalu saya pilih anggota yang meminjam, yaitu saya sendiri. Lalu jika sudah dipastikan data sudah benar, saya tinggal klik pinjam. Setelah saya klik pinjam, data peminjam tersebut otomatis tertulis di data list peminjam buku. Nah, seperti ini tampilannya. Kita lanjut untuk memproses pengembalian buku. Saya tinggal mengetik kode buku dan nomor anggotanya. Nah, nomor anggotanya seperti yang di sini nih. 002, ada nomor anggotanya 001, sampai di bawah ini. Jika kode buku anggota sudah benar, tinggal lakukan aksi kembali. Aksi kembali. Nah, di aksi kembali, ya, diklik. Dan sekian tampilan interface yang dibuat. Saya kembalikan kepada saudara Budiman. Baik, terima kasih kepada saudara Rama. Untuk sementara, aplikasi yang kami buat seperti ini. Untuk pengembangan aplikasi ke depannya, saya atau kami akan mempertimbangkan untuk menambahkan modul pengingat, di mana aplikasi akan mengirimkan notifikasi kepada anggota yang akan jatuh tempo peminjaman bukunya. Kedua, modul statistik, yaitu menyajikan data statistik tentang penggunaan perpustakaan, seperti buku yang paling sering dipinjam dan anggota yang paling aktif, dan lain-lain. Ketiga, mungkin fitur yang bisa kami pertimbangkan yaitu model saran buku, di mana memungkinkan anggota memberikan saran buku baru yang ingin ditambahkan ke koleksi perpustakaan warga. Baik, untuk sekian presentasi dari kami. Untuk perhatiannya kami ucapkan
Terima kasih.